Wakil Gubernur Lampung Husnunia kembali dirujak oleh netizen karena komentar terbarunya setelah viralnya kritik dari Bima dengan statement yang dinilai tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di Provinsi Lampung. Ada salah satu video, ini adalah hasil wawancara di sejumlah media massa di Indonesia, bahwa Husnunia mengatakan, ya yang penting kerja itu kerja aja, kami kerja siang malam dan tidak harus viral, dan tidak semua hal yang kami kerjakan itu viral di sosial media. Kemudian netizen memberikan berbagai macam respon dengan fakta-fakta video-videonya. Jadi kita akan lihat dulu, pertama adalah keterangan dari Wakil Gubernur Lampung ini, kemudian kita akan juga lihat sejumlah TikTokers yang langsung di lokasi Lampung dan mengatakan hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang telah dikerjakan dari pemerintahan Lampung untuk tahun ini. Karena apa? Wakil Gubernur dan juga Gubernur Lampung ini tahun terakhir ya sepertinya, udah 4 tahun ya. Tahun depan itu akan ada pilkada lagi, artinya mereka sudah menjabat selama 4 tahun. Di tengah COVID juga adalah salah satu faktor yang harus kita fair juga menjadi salah satu kendala. Tetapi di Lampung itu sejarah mengenai jalan rusak dan juga tingginya tingkat KKN bukan cuma terjadi 5 tahun terakhir, tapi dari tahun-tahun sebelumnya kita juga harus fair, ini tidak hanya terjadi di masa pemerintahannya Gubernur dan juga Wakil Gubernur tahun ini. Kita simak dulu apa yang dikatakan dari Husnunia. Sulit sekali ya, kita coba simak keterangannya teman-teman. Bukan berarti terus dijawab begini, oh gara-gara viral terus dikerjakan. Saya jelaskan, pekerjaan kami bukan soal untuk viral atau menjawab viral. Jadi kita kerja bagi siang malam, bukan urusan sama viral. Ya. Kalau menurut konsen urusan pembangunan infrastruktur. Aku jelasin terstruktur. Satu lagi misalkan soal pembangunan kota baru. Kami masuk 2019 dengan defisit 1,7 triliun. Cukup besar untuk ukuran Lampung yang anggarannya hanya 7-8 triliun. Defisit 1,7 triliun itu adalah defisit yang besar. Kita fokus menangani itu. Baru 2020 awal ada COVID. Situasi besar namanya COVID-19. Pak Gubernur bukan tidak kepengen loh pembangunan kota baru dengan kantor yang besar-besar megah, tapi hati Pak Gubernur lebih tergerak untuk membangun jalan. Hatinya tergerak daripada untuk kantor. Bahwa itu penting. Dan ini masuk dalam perencanaan beliau. Ketika kita memungkinkan anggarannya untuk digunakan ke arah sana, tentu kita gunakan ke arah sana. Ya, memang yang disampaikan dari Husnunia ini juga masuk akal ya, karena masuknya di tahun 2020 dan itu juga kena COVID dan menjadi salah satu alasan kenapa banyak anggaran yang sebenarnya sudah direncanakan untuk pembangunan di Lampung tetapi terserap untuk penanganan COVID. Tetapi juga masyarakat, masa sih? Ya you know lah ya, ada pro dan kontra. Sekarang kita lihat langsung aja deh komentar dari para TikTokers yang memberikan bukti secara nyata, masa sih tidak ada perbaikannya untuk jalan-jalan, karena jalan itu adalah sangat vital teman-teman. Terjadi kecelakaan di Lampung itu sering banget ya, gara-gara jalanan seperti ini. Terus juga tingkat kriminalitas, terutama begal, itu juga cukup tinggi di Lampung. Ya alasannya salah satunya jalannya juga, karena nggak bisa ngebut mobil dan juga motor. Makanya dijadikan excuse, dijadikan potensi untuk para begal melakukan aksinya. Yang pertama, ini sindiran yang sangat pedas sekali. Kita lihat bareng-bareng nih. Kerja pagi, siang, sore, malam. Kerja pagi, siang, sore, malam. Saya di sini pengen bukti dari Ibu Wakil Gubernur serta Bapak Gubernur Lampung. Saya pengen 3 kali 24 jam. Saya pengen lihat kemajuan jalan di Bandar Jaya Lampung Tengah ini. Bagaimana tuh? Dari ujung sana, lihat tuh. Sampai ujung sana. Ini jalannya masih tanah semua ya rata-rata. Jalannya itu amburadul banget. Jadi kerja-kerja itu hasilnya mana? Saya pengen lihat Bapak Gubernur serta Wakil Gubernur ini kerja nyata. Saya tunggu ya di jalanan ini, Lampung Tengah, Bandar Jaya Timur. Jadi saya butuh bukti, bukan hanya janji belaka. Mantap. Mantap jiwa. Jadi seingat aku pada saat aku pernah tinggal di Lampung juga, seperti aku cerita, aku sering supervisi ke area Lampung Utara, Lampung Barat, Waikanan ya zaman dulu.
Itu juga sama di Bandar Jaya itu jaraknya itu biasanya kalau nggak lagi macet teman-teman bisa dilewati itu paling arah Bandar Jaya dari Lampung Timur ya itu paling cuma 15 menit 20 menit. Tetapi karena jalannya itu banyak yang rusak, perbaikan jalan juga terus ada, itu kalau lagi macet sore itu bisa sampai berjam-jam loh. Itu udah kayak Jakarta. Macetnya itu bukan karena tingkat kendaraannya banyak, tetapi kendaraan itu harus melambat bahkan berhenti karena jalannya yang parah banget. Kalian lihat aja seperti ini dan jalannya juga sempit banget di sana teman-teman. Ini adalah bagian yang pertama. Sekarang kita coba lihat nih bagian yang berikutnya lagi. Ini sih bukan jalan rusak tetapi kayaknya dibangun danau nih ya. Coba kita lihat nih. Ini kok lubangnya ini lubangnya udah kayak danau gak sih ini? Ya. Lampung Tengah juga ini. Padahal Lampung Tengah itu termasuk kalau aku Pareto dulu waktu aku di Lampung juga. Bandar Lampung itu adalah populasi tertinggi pertama yang paling banyak masyarakat tinggal di sana. Lampung Tengah itu adalah populasi yang kedua, bahkan di beberapa data juga pergantian tahun justru kadang Lampung Tengah tuh lebih banyak dibandingkan Bandar Lampung. Karena aku menganalisa data penjualan. Jadi kalau ada target gitu ya, kita coba cek targetnya mana. Lampung Tengah itu banyak banget loh, dan itu juga salah satu jalur provinsi. Unik ya, ini juga sama nih. Ini jalanan ini bukan lagi rusak menurut aku, tapi udah kayak tempat pemancingan nih. Berikutnya lagi ada video dari TikTokersnya. Ini Mesuji. Oke, ini Mesuji. Wah, ini mah udah gila ya. Ini udah nggak ada lagi jalan aspal ya. Ini bukan di jalur provinsi sih, tapi udah masuk jalur kampung gitu ya teman-teman ya. Ya ampun, tidak tersentuh aspal sama sekali ya. Dan yang seperti ini tuh bukan cuma 1-2 biji di Lampung ya. Lampung ada 15 kabupaten kota sekarang. Jadi ini adalah salah satu kabupatennya doang gitu. Nah berikutnya lagi, ini ada salah satu hal yang juga sangat miris ya. Kan kita melihat itu perbaikannya ada beberapa komentar. Perbaikannya berbulan-bulan, tapi setelah diperbaiki, sebulan kemudian udah rusak. Dugaannya itu karena terjadi ada korupsi di sana. Ada yang banyak yang bilang komentar, tahu nggak sih Anjas, kalau di Lampung itu kita ada tender nih. Dugaannya gini, kita kalau mau menang tender, kita harus bayar nih sama oknum-oknum 20% dari tendernya. Habis itu, dari pemenang tender tersebut akan diberikan ke subkontraktornya, dikasih job ini ke orang lain lagi. Yang pertama, kualitasnya aja udah dikurangi 20%. Kemudian, dari kontraktor yang menang juga akan mengambil untung dikasih ke subkontraktor. Ya, efeknya adalah ke jalan-jalan. Ini adalah salah satunya liputan dari media lokal di Lampung yang menunjukkan begitu jeleknya kualitas jalanan di Lampung, teman-teman. Pemirsa Lampung TV, di Kampung Restu Baru, Kecamatan Rumbia, jalan hot mix baru selesai 2 hari, namun aspalnya sudah rontok. Oh. Perbaikan jalan Kabupaten Kampung Restu mendukung akses lingkungan. Gila, aspalnya aja bisa digituin ya. PLN, Dinas Pertanian hingga gedung SMA. Pengaspalan selesai dalam tempo semalam. Alat berat sudah meninggalkan lokasi. Warga bingung karena proyek jalan tanpa plang. Anggaran spesifikasi maupun pemborong tidak diketahui. Tanggamus, area Tanggamus ini. Pengaspalan hot mix baru selesai 2 hari. Ternyata kondisi jalan sudah rusak. Aspal mengelupas, mudah rontok, dan tidak kuat menahan beban. Padahal jalan ini baru dilewati kendaraan roda 2. Warga tidak membayangkan tingkat kerusakan jika dilewati kendaraan roda 4. Aduh, kayak begini. 1 senti ketebalan Pak ya? Iya, dikerjainnya malam. Oh, dikerjainnya malam biar nggak ketahuan kali ya sama warga. Ini kayaknya liputan dari Lampung TV deh teman-teman. Aspal ini diinjak, dia kayak alam gambut ini. Nah, jadi Iya gitu ya. Jadi Kepadatan tidak padat. nggak padat itu Pak ya? Padat. Kayak tanah. sama tangan aja bisa dicongkel. Aspal itu nggak lengket dengan bawah. Ya ampun. Tipis sekali ya. Zaman Covid kayak begini kasihan Pak. Pengerjaan jalan hot mix cuma mengandalkan 1 alat berat. Pengaspalan mestinya menggunakan 3 alat berat. Ya dengan ampun. spesifikasi masing-masing. Proyek jalan ini dianggap setengah matang, sehingga cepat rusak. Jalan baru sebaiknya dibongkar kembali, mengingat kualitas sangat buruk.
Ini di daerah Tanggamus ya tadi ya teman-teman. Ini yang begini nih yang dilaporkan ke KPK gitu, dicek, lihat anggarannya bener atau enggak dengan spesifikasinya. Kan itu jadinya akhirnya cuma ditimpah begini. Nah, menurut Bapak pembangunan jalan aspal ini gimana, Pak? Wah, ini kacau. Kacau ini ya, ini kacau banget ini. Aduh, gimana? Nah ini dari KPK kan kemarin juga meminta keaktifan dari masyarakat ya. Kalau memang masyarakat menemukan ada jalanan yang baru diperbaiki, kemudian sebulan kemudian rusak, itu ada indikasi adanya markup, adanya korupsi. Ini dikatakan dari media Lampung TV ini baru 2 hari diperbaiki jalannya udah seperti itu, bisa dicongkel loh padahal seperti itu. Ada sih yang bilang juga gini, Mas Anjas sengaja tahu jalan di Lampung itu cepat rusak, jadi biarin nanti ada anggaran lagi, perbaikan lagi. Seperti itu kah? Kalian harus sadar ya, dengan jalanan yang baik, infrastruktur yang maju seperti jalan lah, itu akan benar-benar mempercepat perekonomian di Indonesia, di Lampung terutama. Aku tahu bukan cuma Lampung yang seperti ini, tetapi Lampung setahu aku adalah salah satu dari, ya paling nggak masuk 10 besar lah jalanan terburuk di Indonesia, nggak cuma Lampung, aku tahu sekali teman-teman. Nah kemudian kita lihat juga nih ya, ada berkat Bima katanya. Ada sejumlah TikTokers juga yang ngebuat video. Ini gara-gara Bima viral, banyak jalanan sudah diperbaiki. Ini salah satunya nih. Pokoknya terima kasih katanya buat Bima. Sudah speak up. Thank you betul buat kamu Bima. Terima kasih nih. Jalan di Pesawaran udah digarap tuh. Pesawaran. Thank you Bima. Nih. Tuh. Mantap. Udah digarap tuh orangnya tuh nggarap. Anggarannya turun. Makasih. Makasih, ini sekelik banget ya. Bahasanya khas daerah banget. Ini di daerah Pesawaran. Pesawaran itu nggak jauh dari Bandar Lampung, kota ya. Itu paling cuma setengah jam sudah sampai daerah Pesawaran. Bahkan ya itu termasuk yang dekat juga. Dulu juga Pemekaran, nggak tahu dari daerah mana, aku lupa ya, kabupaten apa. Tetapi adalah, ya seperti aku ingatkan lagi, tujuan aku membuat video ini adalah mengingatkan buat masyarakat Lampung, please direkam, kemudian disalurkanlah ke sosial media kalian, atau kalian juga bisa tuliskan linknya di kolom komentar video ini. Kalau menurut kalian ada yang mencurigakan, ini loh Mas Anjas, baru diperbaiki sebulan kok sudah rusak lagi. Kasih alamatnya di mana, kemudian juga kapan perbaikannya, alamatnya yang detail, karena nanti itu akan menjadi salah satu data yang dipakai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengecek apakah proyek tersebut ada kejanggalan atau tidak. Jadi mudah-mudahan ini tidak sekedar viral aja, seperti ya yang dikatakan dari Wakil Gubernur Lampung tadi, kami tuh kerja siang malam. Bisa aja memang betul ya, dari beliau-beliaunya bekerjanya luar biasa, tetapi di bawah-bawahnya ada tikus-tikus yang menggerogoti, atau dugaannya karena sudah tikus-tikus tersebut dari level bawah sampai atas juga ada seperti itu. Well, suka nggak suka ini sudah viral dan kita akan update terus. Semoga viralnya dari kritiknya Bimo ini bisa memberikan bisa memberikan manfaat buat warga Lampung yang berefek pada ekonomi yang maju di Lampung. Kalau ekonominya itu maju, otomatis sih biasanya kriminalitas juga akan menurun teman-teman. Karena kriminalitas dan ekonomi itu kayak apa ya? Kayak hubungan itu ada efeknya. Karena kalau di Lampung itu di saat ada gagal panen, itu biasanya kriminalitas akan meningkat. Tetapi kalau panennya berhasil, perkebunannya berhasil, biasanya kriminalitasnya turun. Logikanya adalah ya karena mereka sibuk, mereka sudah punya usahanya masing-masing, tetapi kalau gagal semuanya dan sulit, ya karena mereka nggak punya pekerjaan lagi, makanya banyak yang melakukan kriminal. To some extent ya, bukan berarti semuanya seperti itu, tergantung konteksnya ya. Paling tidak itu yang bisa aku sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, juga subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.